Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahatalk. Teman-teman dimanapun berada, sebelumnya perkenalkan dulu, ini kembali lagi saya perkenalkan kakak asuh rasa loba lanjut nih tanya. Kembali lanjut, ada lanjut nih. Nah, beliau adalah biasa kami panggil Angga. Salah satu kami mengenalnya mungkin di aktivis iya, wabil khusus di industri perkopian. Nah juga kami akan disclaimer, saya Alif dan Jaim sedikit ikut magang menjadi host karena host yang aslinya ulin wae teh eta moga lanjut host ya ulin wae terus jeung ulin indit ke Jogja sapoe balik sapoe indit ke Jogja gitu. Touring terus ya. Touring terus rudet teh sama lanjut ini. Soalnya rudet teh ka bibita. Iya mau muter konten masalahnya namanya. Bang. Kok beliau bisa saya tidak ya? Eta masalah. Oke, sekarang kita akan berbicara belajar dengan Angga. Nama Abdul kopina untuk datang di tengah jalan, di tengah main. Nama jika kamarinya. Jika kamari. Ngobrolkan kopi gak ada di situ. Parah eta. Ngobrolkan kopi nama ayah. Oke. Tapi orang harus mengucapkan hatur nuhun lah. Jazakumullah ya atas hoyong lah gitunya nyempatkan waktu kangge nyumpingan ka dia gitu kangge diundang. Dan mun kudu jujur-jujuran mah teh saya nu maksa pisan teh Kang. Kali oge. Hampir tiap hari karena nya mungkin Kang Angga sibuk lah gitulah ya. Jarang pegang HP. Saya selalu nanyain terus, "Lip, kumaha Angga bisa teh?" Can ngabales. Dari minggu kemarin. Rada ngebet soalnya memang masih rada ngaganjal ketika dulu pernah pas mau bikin film kopi itu gitu. Jadi can beres itu obrolan teh sebenarnya nama yang ingin terus diradikalisir lah perihal kopi gitu. Setelah sebelumnya obrolan dengan Mang Dinda itu sebagai pintu masuk obrolan tentang kopi, baru bicara tentang bisnis dan lain sebagainya. Belum behind the dark terkait dengan kopi gitu. Taitan udah ada penasaran gitu. Tapi sedikit terwakili ketika Watchdog membuat liputan terkait dengan dokumenter kopi yang juga melibatkan berserta kolektif komunal diangkat di sana. Jadi urang teh boga gagasan sapada harita ada keturunan gitu. Dan teman-teman bisa naon judulnya nu dinu Watchdog teh? Kopi kolaborasi kopi, cari aja di channelnya Watchdog. Jadi sedikit banyak gagasan kami, keinginan kami saat itu terwakili oleh senior Bang Dani dan teman-teman. Oke. Lagi sibuk apa sekarang Sekarang ya pertama-tama mungkin mohon maaf juga ya baru bisa hadir di sini gitu. Ya dikarenakan satu dan lain hal khususnya di komunal, saya di komunal beserta dengan kawan-kawan yang lain itu memang di 1,5 sampai 2 bulan ke belakang ini memang kita terpecah konsentrasinya. Ada di pembangunan hub kita di Bandung ya di Dago, yang satu lagi sedang ada program kolaborasi juga gitu dengan salah satu roastery di Jakarta. Kita sedang membangun sentra processing coffee specialty di Desa Genteng, Kabupaten Sumedang, gitu. Bisa dijelaskan nggak Kang? Komunal itu sebetulnya concern di apa gitu? Kita tahu misalnya komunal itu concern di kopi gitu. Nah di aspek apa aja tuh? Kalau komunal sendiri sebetulnya dari kita merintis di 2015 itu kita membentuk satu kolektif gitu ya, makanya disebutnya komunal. Komunal itu dari komune gitu ya, perkumpulan satu akar kata juga dari komunis ya. Iya bisa. Iya itu perkumpulan yang sifatnya memang egaliter dari satu individu ke individu lain. Kita menghimpun kekuatan yang sama di satu individu ke individu lain gitu. Untuk benang merahnya memang kopi, benang merahnya kopi.
Tapi di luar daripada itu sebetulnya ada satu cita-cita bersama yang memang ingin kita raih gitu ya. Yang mana cita-cita tersebut adalah sebuah kemandirian ekonomi gitu berbasis kolektif. Oke. Gitu. Tapi bagaimana sebetulnya cara komunal mengkomunalkan itu gitu? Caranya tuh ketika benang merahnya kopi. Tentu sebelum menemukan benang merah ini kan ada proses tuh, cara dan lain sebagainya itu kayak gimana? Kalau di komunal memang kita banyak-banyaknya diawali oleh hubungan individu ke individu atau komunikasi persuasi gitu ya. Kita mencoba brainstorming dari satu individu ke individu lain, seputaran kan banyak interestnya kalau misalkan di industri kopi gitu ya. Ada yang dia interest di kebun, ada interest di pengolahan, ada interest dia sampai di kebaristaan gitu. Nah, dari masing-masing individu memiliki interest masing-masing ini, kita coba gabungkan. Kita coba ajak, mau nggak nih kalau misalkan kopi ini bukan hanya sekedar kita ngeproduksi, kita jualan, putus sampai di situ, enggak ternyata gitu. Nah, ditambah dengan mata rantai kopi yang memang panjang, gitu. Makanya kita seringkali memang melakukan ajakan itu juga secara perlahan, bertahap, dan memang kita tidak melakukan sesuatu hal yang masif gitu. Ngajak satu kumpulan gitu untuk bergabung di komunal, kita memang enggak. Itu belum ke arah situ. Jadi person by person ya. Person by person. Oke. Itu perkara susah, mudah. Susah gampang. Susah. Susahnya 2 kali, gampangnya sekali. Karena menyatukan persepsi itu lain perkara gampang bener. Ya. Gitu. Cuman kenapa kopi gitu? Nah, bet kopi. Nah, sejak kapan Kang Angga mulai terlibat di dunia perkenalan di dunia kopi, kemudian oh iya mah jigana orang kudu di dia gitu. Nah, gitu. Karena banyak sekali bidang-bidang yang lain sebetulnya. Saya sebetulnya dari segi background sendiri memang bukan murni di kopi gitu kalau dulu gitu. Oke. 2012 saya mulai ada interest dengan kopi. 2013 itu mulai melakukan pendalaman itu ya. Kopi itu ternyata banyak nih pembidangannya, banyak nih mata rantainya gitu. Nah, ketika itu saya memang lebih condong berada di posisi yang tengah-tengah antara bahan baku utama dengan bahan jadi yang sampai sekarang dikonsumsi. Artinya ada green bean, kalau di kopi ada roast bean gitu ya. Nah, saya berada di tengah-tengahnya. Gimana caranya ini bisa tersampaikan sesuai dengan kualitas green bean-nya, digunakan pun bisa sesuai juga dengan kualitas yang diinginkan dari hulu sampai ke hilir gitu. Jadi akhirnya saya coba berada di roasting industri gitu. Tengah-tengah. Berarti lamanya dari 2012 Mulai mendalami 2017 ya 2013 lah gitu memang. sampai pada akhirnya 2015. Naunya yang harus ditelusuri gitu. Yang menarik dari kopi itu seolah-olah gitu ya di masyarakat gitu, seolah-olah kopi ini jual plek di mana-mana kedai di itu dan lain sebagainya gitu. Tentu dah mau mungkin jual juga gitu mau mungkin jual orang tuh tertarik ke bisnis kopi dan lain sebagainya, tidak mungkin terjual tidak mungkin ujuk-ujuk gitu. Nah, kopi dengan apa ya istilahnya, dengan segala mata rantainya gitu. Di Indonesia kok kenapa bisa tiba-tiba jual si kopi itu jual wah gitu. Akhirnya mah jadi asa abdol we mun teu ngopi teh di mana we gitu. Akhirnya mah jadi anu teh nyaho we asa kurang pas gitu mun teu ngopi teh. Nah,
demam kopi ini dari sebelum itu gitu proses-prosesnya itu untuk tiba-tiba di Indonesia jadi se-hype itu tuh kayak gimana perjalanannya gitu? Sebetulnya apa ya? Kita memang tidak bisa juga untuk mengkanalkan satu daerah atau satu ya bagian tertentu gitu ya. Kayak misalkan Indonesia doang enggak. Karena yang namanya tren itu by design. Dan saya meyakini ini by design. Menarik ya. Karena gini, tempo hari khususnya ketika harga-harga komoditas dunia yang jadi andalan itu memang menurun, maka kami juga menganalisis bahwa kalau misalkan ini permainan komoditas, maka tetap harus ada komoditas-komoditas yang diperdagangkan agar si kapital berputar, agar uang itu berputar di dunia. Nah, yang selama ini diandalkan kayak misalkan untuk minyak, tempo hari anjlok luar biasa dan bertahun-tahun lamanya, itu juga salah satu pengaruh ada, gitu. Tapi bukan jadi murni satu-satunya pengaruh, tidak, gitu. Banyak juga hal yang lain. Nah, termasuk juga dengan peningkatan apa ya daya beli dari barang yang diperdagangkan. Nah, kopi adalah salah satu komoditas yang memang secara konsumsi dia bisa membuat orang itu memang bisa jadi addicted. Canduan. Gitu. Ada nilai ada candu di kopi. Baik itu yang memang secara murni kebutuhan dia si orang tersebut misalkan individunya membutuhkan kafein, membutuhkan energi, dia didapat dari kopi di pagi hari gitu ya. Nah, banyak faktor-faktor yang saling mempengaruhi yang sehingga itu bisa terakumulasi gitu, terakumulasi menjadi permintaan pasar. Nah, ketika permintaan pasar ini maka harus ada diimbangi oleh suplai pasar. Betul. Nah, kebetulan di Indonesia suplai untuk pasarnya, Indonesia salah satu negara yang memproduksi juga kopi dari zaman-zaman Belanda. Bahkan di beberapa daerah misalkan seperti halnya Toraja dan Aceh khususnya. Ada beberapa pihak yang memang mengklaim ya sebelum Belanda ada juga kopi sudah ada gitu ya, dibawa oleh saudagar-saudagar yang berdagang di Samudra Pasai dan lain-lain. Hal itu yang akhirnya menciptakan ya saling gitu antara permintaan pasar dengan suplai pasar gitu, sehingga perwujudannya adalah yaitu tadi nge-hype-nya si budaya kopi. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah budaya, sebetulnya di Indonesia memang sudah ada dari dulu budaya kopi. Cuman tidak seperti kopi yang sekarang. Ini kan dialektika zamannya ya. Nah, sekarang ada kopi filter apa gitu. Nah, padahal di Indonesia sendiri juga dengan kearifan lokalnya, dalam konteks budaya, kearifan lokal di Indonesia itu masing-masing daerah itu biasanya punya cara minumnya sendiri-sendiri. Gitu, cara ngolahnya sendiri-sendiri kayak gitu. Ada istilah kalau kopi Indonesia apa tuh? Kopi bahasa kopi tubruk itu bahasa kita ya di Indonesia. Kemudian kopi tabalek, ada misalkan kopi jos, ada kopi dibalikin tatakan itu tabalek. Ya, tabalek. Ada kopi tarik ya, Melayuan ya. Dan lain-lain gitu, banyak. Artinya sebetulnya dari zaman-zaman dulu kita ini memang punya unsur ya erat kaitannya dengan budaya kopi. Bahkan ada yang juga mengklaim bahwa sesaji dari tempo dulu gitu ya, untuk sesajen gitu ya, memang sudah ada kopinya dari dulu. Jadi air ya salah satu kondimen. Nah itu memang sudah ada, artinya tidak lepas gitu bahwa Indonesia ini hanya ikut-ikutan gitu ya dengan budaya misalkan Itali, Amerika, pour over V60 misalkan, Jepang, sifon dan lain-lain, kemudian espressoan dari Eropa itu ya, Indonesia hanya mengadaptasi enggak gitu. Karena sejatinya kita juga memang dari dulu punya dari kultur tersendiri gitu. Cuman dialektikanya ya memang sampai sekarang ya namanya juga kita berdialektika, berubah, kita mengikuti zaman dan
itu tren yang memang menggeret gitu. Kayak Ini gitu. juga kamari muncul Mang Dinda mah juga kultur espresso Ya. pagi hari gitu dan lain sebagainya. Jadi masing-masing namanya negara lah, mungkin kalau sebut masing-masing negara atau masing-masing tempat punya kultur ngopi masing-masing gitu. Artinya Indonesia juga punya sisi origins Ya, betul. tersendiri terhadap kopi gitu ya. Tapi eta lah kalau misalkan kita karenanya akhirnya kita main ke kedai yang banyak kita pesan kan justru ya karena jadi ke barat-baratan, jadi ke bawah arus. Sebenarnya hilang identitas kurang atau kita tuh krisis kira-kira identitas misalkan dengan Terpaan budaya barat lah, gitu. kultur-kultur budaya barat maupun. Sebetulnya bisa iya bisa tidak, karena itu kalau misalkan apa ya, racikan kopi gitu ya untuk disajikan itu memang sudah jadi akulturasi budaya. Oke. Akhirnya espresso ya is espresso, tidak benar-benar diklaim itu sebagai budaya Itali murni. Oh. Apa Asia, Oke. ya semuanya juga mengetahui ya espresso adalah espresso. Ngerti. Meskipun dari secara apa ya, literasinya gitu ya itu Itali banget gitu. Tapi ya karena itu memang sudah jadi budaya yang masuk dan orang sudah menjadi terbiasa. Ya Orang tuh udah nggak lihat tempatnya lagi. orang udah nggak memandang ke situ lagi, dan akhirnya sudah bisa membiasakan diri ya, dia biasa aja gitu. Adaptasi. Semuanya adaptasi. Nah, bisa jadi hilang kayak misalkan untuk budaya-budaya di daerah, tapi kalau misalkan warung-warung kopi di daerahnya ya masih tetap ada kok yang untuk menyajikan itu. Problemnya kayak di kota-kota besar ya memang balik lagi arus tren ini besar, arus trennya besar. Makanya nggak heran ketika kopi menjadi komoditas kedua di bawah minyak sekarang. Itu betul atau enggak tuh? Kalau di filosofi kopi menurut saya. Dalam putaran peredarannya iya, tapi ada juga beberapa komoditas lain juga di atas kopi, termasuk salah satunya adalah sawit. Oh ya. Nah, beberapa hal mungkin yang menjadi penasaran gitu ya. Tentu tadi sudah dijawab bahwa banyak sekali aspek yang mendorong kopi sebagai komoditas yang menjadi komoditas yang sangat bernilai tinggi gitu ya. Nah mungkin salah satunya kebutuhan supply and demand lah kalau misalnya pakai teori umum gitu. Cuman namanya anu jadi kalau misalnya kita bandingkan orang yang ngopi gitu dari semua orang yang ngopi itu perbandingannya yang paham kopi dengan orang yang hanya sekedar ngopi itu kayaknya gitu berangkat dari asumsi nih ya asa loba keneh nu teu pahamna gitu perihal kopi teh jika ngopi misalnya seruput misalnya kan kudu ngajeos teh nih cenah besorana ya gitulah dan lain sebagainya seduhan dan lain sebagainya gitu ada namanya intrik tersendiri gitu di dalam kopi itu sendiri dari teknik penyeduhan dan lain sebagainya. Nah apakah ini juga yang jadi pertanyaan gitu apalagi didukung dengan kopi yang misal sekolah kopi anu sekian puluhan juta hargana gitu dan lain sebagainya gitu. Apakah itu murni bisnis atau memang kopi harus digitukan? Atau misalnya murni mah bagian daripada bentuk kristalisasi kopi mewah sehingga dia menjadi komoditas tertinggi sehingga dia harus dibikin semewah mungkin kan itu bagian daripada strategi marketingnya dimewahkan dan lain sebagainya gitu sehingga kopi teh naik atau misalnya dan memang kopi mah memang pengolahannya kudu dikitukeun atau gimana? Enggak. Ya kalau saya akan kembali lagi ke arah ini tuntutan zaman. Ini tuntutan zaman. Okay. Yang bermain maksud bermain itu mereka yang berlaku atau punya
punya keseharian dengan kopi gitu ya. Entah itu dia berbisnis dan lain-lain gitu ya dengan kopi, ya mau tidak mau pasti akan mengikuti perkembangan zamannya. Kalau dulu, apakah misalkan dulu kebun-kebun kopi itu cuman setinggi 150-170 cm gitu ya? Enggak, semuanya dibiarkan tinggi-tinggi. Kalau misalkan kita ngelihat pola-pola pemetikan di zaman-zaman Belanda, semua pasti pakai tangga. Itu di hulu ya. Kemudian adakah perlakuan-perlakuan khusus untuk pengolahan? Zaman dulu kan nggak ada. Gitu. Kemudian Belanda lah yang mengkreat itu menjadi, misalkan ada pengolahan basah, pengolahan kering gitu ya. Sampai ke peminumnya. Apakah misalkan Sangrayan menggunakan kuali besar, Sangrayan menggunakan mesin, itu kan berubah-ubah. Atau ada peningkatan gitu ya, dari yang kuali menjadi mesin besar, jadi globe gitu ya. Berubah Terus pembakarannya dari kayu, kemudian pembakarannya berubah menjadi gas, kemudian ada juga menggunakan infrared, bla 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 segala macam. Sampai ke peminumnya. Yang tadinya cuma ditubruk seperti biasa, akhirnya ada mesin espresso misalkan, ada mesin-mesin pengolahan kopi yang lain. Dan cara-cara yang sekarang umum misalkan menggunakan filter gitu ya, itu juga kan perubahan zamannya. Nah, kalau di kopi ada yang istilahnya perubahan zaman tersebut dikelompokkan menjadi beberapa gelombang gitu namanya. Ada yang first wave, itu ketika ya kopi hanya sebatas komoditas itu. Di second wave kopi sudah jadi konsumsi berdasarkan atas kebutuhan gitu ya. Munculnya kedai-kedai kopi besar itu ya, Starbucks, Cafe Bean, Dunkin Donut ada kopinya dan lain-lain gitu ya. Itu di second wave. Kemudian di third wave orang sudah bisa untuk menscientifikan si kopi. Nah, ketika yang namanya juga di scientific, ketika itu di scientific, oh ternyata banyak nih unsur-unsur yang positifnya, ada unsur-unsur yang negatifnya. Nah, ketika kita berbicara scientific, maka harus objektif. Bagaimana meminimalisir yang negatif-negatif dari kopi, memaksimalkan yang positif-positifnya, dan akhirnya memunculkan keunikan-keunikan dari sisi positif tersebut. Makanya kenapa? Oh ternyata di tiap daerah itu kopi bisa jadi berbeda. Itu di fase third wave. Ya, yang kita kenal misalkan sekarang ada bahasa-bahasa specialty gitu ya. Nah, bahkan ada sebagian pihak yang memang memandangnya tahun-tahun ini, bahkan di 2015 ke sini, oh ini ancang-ancang menuju fourth wave, atau bahkan ada yang menyatakan sudah masuk ke fourth wave, ke gelombang keempat, sudah berubah lagi dari specialty. Jadi industri wainya Gitu. kayak 1G, 2G, 3G. Ya, di kopi pun sama, semua berevolusi, berkembang. Dan itu dari dampak hype-nya ini teman-teman harus ketahui. Jadi bukan hanya bahasa kemarin itu pabrikan-pabrikan penghasil kopi yang kemudian banjir order. Dampak yang lain pun adalah desain interior, jadi kebawahan, gitu. Desain interior banjir orderan oke, karena persaingan tadi tuntutan zaman tadi. Ketika semua biasanya kan kedai-kedai pakai lampu konek sama, misalkan karena semua anggap seduhan menu sama, karena kan untuk menampilkan yang beda kita menjual tempat misalkan, makanya nggak luput orang-orang desain interior, teman-teman di sana juga banjir order. Ya itu juga kan sebetulnya sekaligus mengafirmasi bahwa sebetulnya orang tuh udah nggak lihat kopinya, ini ngali tempat tuh ya nungenahin nongkrong jeung ada Instagramable gitu. Gue saya didinya lah gitu. Persoalan kopi nangeunah dan lain ente atau kumaha itu urusan saya jen. Tapi gitu. itu pasnya kalau bahan lain kopi. Oke, juga sempat kita pernah mengkaji atau belajar ke Angga saat itu. Jadi sampai ada sedikit konklusi walaupun di permukaan
bahwa di kopi itu bukan hanya saja warnanya yang hitam, tapi bisnisnya pun hitam. hitam. Nah, ini orang Terus, udah dan doa. regulasinya hitam. Iya. Nah ini apa ya, sebenarnya mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman, walaupun nggak apa-apa lah ngopi tapi mesennya Terus setidaknya harus mikir 2 kali menarik Ya. bisnis kopi gitu. ya, jadi ternyata memang tapi tersalah oke ketika datang orang ngopi dari pesennya non kopi misalkan, itu sama relate dengan bahasa diksi bahasa di Sunda. Orang tadi orang ngopi padahal mesiin kemari Cau goreng jadinya nanti. goreng bala-bala Bala-bala. nah gak apa-apa, tapi kita sekarang Tapi eta balik deh kan tadi cek Angga, akulturasi budaya. Di nu bahasa lagi kopi ara rasup anjing kanu cau goreng kanu bala-bala segala macam disebut nang ngopi tah. itu balik lagi bahwa ini bukan hanya warnanya saja yang hitam, tapi ternyata bisnisnya pun hitam. Nah, ya kudu dibahas. Itu regulasinya seperti apa itu? Jadi paluru hiji-hiji bab bisnis hideung ieu teh gitu, bab bisnis hitam teh. Satu mungkin kenapa sekolah kopi bet mahal? Nah, sih nyebabkeun karena ini akan berimplikasi terhadap apakah misalnya nanti menjamin skill, sertifikat dan lain sebagainya, karir dan lain sebagainya gitu. Atau kumaha tah? Nah, itu mahal pisan sekolah kopi teh puluhan juta leuwih-leuwih ti kampus nu urang. Skip itu. Gimana ya? Gimana? Sebetulnya kok ya gini, secara objektif pendidikan pasti akan menunjang betul. percepatan si individu misalkan untuk bisa melakukan lompatan atau perkembangan Keterampilannya. Nah, keterampilan soft skill dan hard skill lah ya untuk di pendidikan sendiri memang di kopi dibutuhkan. Kenapa? Karena melakukan sesuatunya dalam zaman sekarang perkembangannya memang akhirnya jadi kebutuhan. Gimana sih cara ngolah? Kalau misalkan kita ngolah biasa-biasa kemudian lempar maksudnya bukan biasa-biasa ngolah saka impleng nak misalkan ya cek urang geus bener ya juga ki lempar aja di pasar, nanti aja gimana nanti di pasar. Kita mempertaruhkan waktu, energi, uang dan lain-lain. Oke. Sampai akhirnya terjadi trial error sampai sukses. Make sense. Maka dengan pendidikan setidak-tidaknya itu akan mengkat sekian waktu, sekian materi, sekian energi yang dikeluarkan karena kita sudah tahu duluan ilmunya untuk masuk pada industrinya. Nah, ini kan menjadi kebutuhan real industri. Nah, yang jadi problem memang kenapa pendidikannya mahal itu nggak bisa saya jawab. Karena nantinya akan masuk pada semua institusi yang melangsungkan pendidikan dia berbisnis. Cukup sampai di situ. Yang namanya berbisnis mau itu melambungkan harganya segimanapun ya Bebas. ya kan jadi repot. Bahasa namanya dahar, bahasa sampai dahar. Karena kan namanya juga bisnis pendidikan. Betul. Ada pendidikan, ada bisnisnya. Tapi di sisi Mau lain diuangkan jadi harga yang melambung tinggi, ya namanya juga bisnis pendidikan, yang namanya juga bisnis. tapi dalam untuk bisnis pendidikan ge mau berjalan. Nah, itu dan dilematis saya belah dinya oge sih sebenarnya nama. Emang ngagaji guru, ngagaji dosen dari itu teman makin nanti naon so. Tapi untungnya yang berdasar pengalaman orang jangan anggap mau pelit karena ilmu mah gitu. Jadi teman-teman kalaupun mau belajar kopi tinggal datang aja nanti ke base campnya ke komunal gitu. Anu Artinya kudu di sana- puluhan jutanya. jadi artinya di sana bukan hanya sebatas yang saya rasakan dengan teman-teman komunal khususnya agak itu bukan hanya sebatas transfer knowledge gitu, bukan hanya sebatas seduh tukar memberikan ilmu pengetahuan asaan weh gitu. Praktek tinggal main ke sana, tapi kita kendalanya banyak orang yang segan gitu ke komunal terkenal belah mana gitu sampai satu kasus karena luka kerasa di Bandung Barat. Berarti berkunjung di salah satu inilah dia
Jadi gerainya UMKM di KBB, di sana juga ada displaynya kopi di Bandung Barat. Karena tukang seduh bicara banyak panjang lebar tentang kopi. Kemudian dia nanya, "Kau orang teh saka kopian di mana wae?" "Tara jauh urang mah di hiji ngan tara ka mana?" Cen teh. "Didinya we." "Di mana?" "Di komunal." "Aduh, cenah urang teh hayang cenah urang ka dinya." "Kumahanya cenah kasahannya lewat sahanya jam 1 urang teh segan." Era padahal baru datang ka ditu mah gitu. Nah, artinya tapi itu semua itu tadi hari bahasa Mang Linda kamari. Produk di kopi mah lolobana jadi tukang gibah unggul, ditaruhkan kudu nama tepung, tapi dan ketika tepung di forum yang semestinya mereka diam Ya. gitu. Mereka diam, Tapi ya temalin di kopi unggul lain semua semua aspek di kari itu. Ya, walau lo baju lemanuan yang ngomongin tukang kan. Jadi memang balik yang tadi terkait dengan itu bahasan ketika kita di Paluru atau diperiksa satu persatu terkait dengan industri ini, bahwa bisnisnya bukan hanya warna saja yang hitam, melainkan ternyata industrinya aja. Salah satunya itu adalah di level pendidikan. Ya. Selain level pendidikan, kira-kira Tapi sebetulnya kan hitam didinya masih dalam tanda kutip. ya, Kalau misalnya tadi dijawab oleh Kak Angga bahwa nah sekolah kopi mahal, itu make sense sih sebetulnya, karena tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah lain. Polanya sarua gitu maksudnya. Pola bisnisnya maksudnya, pola bisnisnya dengan sekolah-sekolah yang lain mungkin sama gitu. Cuman tadi juga disebutkan keunggulannya, lamun misalnya setidaknya orang sekolah kan ya, jika orang we kuliah misalnya atau sekolah kan setidaknya rada memangkas seluruh spekulasi lah gitunya, waktu dan lain sebagainya gitu. Cuman ngomongin bisnis di kopi selain daripada tadi dunia pendidikan dan lain sebagainya, seimbang tidak antara knowledge kopi dengan dunia bisnisnya. Maksudnya gini, bisnisnya itu edan-edanan pisan gitu. Orang yang berbisnis di dunia kopi itu sangat gila gitu lah istilahnya gitu. Cuman orang nggak berani ngambil untuk sekolah misalnya dan lain sebagainya. Orang memilih diajar, orang mah otodidak misalnya atau dan lain sebagainya gitu. Seolah-olah menghindari itu karena ya mungkin terlampau mahal gitu, terlampau nyaman ngata boga duit gitu. Karena rata-rata nu barista kopinya nu katingali ku urangnya. Jadi semacam lain konsentrasi gitu. Pelarian we daripada pagawean gitu. Geus we mending jadi barista heula misalnya atau dan lain sebagainya gitu. Nah, skenario di dunia bisnis kopi itu sendiri seperti apa gitu, dan ada nggak diferensiasi terhadap bisnis yang lain gitu? Kalau diferensiasi memang banyak banget ya sebetulnya gitu. Karena ya kembali lagi ke ruh komoditasnya. Yang namanya komoditas itu pasti secara putaran dia pertama dia bisa menjadi putaran besar dalam komoditas, artinya volumenya bisa besar, atau menjadi yang kenapa besar, dia konsumsinya tinggi, gitu. Nah, di luar daripada itu, kopi sendiri bisa jadi dimunculkan keunikannya, gitu ya. Misalkan keunikan di tiap-tiap daerah, atau misalkan daerah yang sama satu pegunungan utara, selatan bisa jadi berbeda. Ketika diolahnya pun berbeda. Nah, hal-hal itu yang akhirnya bisa menyebabkan kopi ini bisa jadi multitafsir. Nah, ada kalanya kita memang membutuhkan ini gimana cara membahasakan, misalkan cara membahasakan bahwa contoh kecil aja, kita membahasakan bahwa kopi ini berkualitas. Itu berbeda bahasanya dengan kopi ini enak. Beda. Betul. Ya kan? Ya. Kalau misalkan kita berbicara masalah enak dan enak, itu subjektif, masing-masing bebas gitu. Tapi soal kualitas. Tapi kalau misalnya masalah kualitas, objektif. Itu kan harus bisa objektif. Arti objektif dalam hal yang saya maksud di sini adalah dia diakui oleh para pelakunya.
diakui oleh para pelakunya dan bersepakat para pelakunya. Misal bahwa kopi yang memiliki unsur defect misalkan, ada misalkan defectnya ini kan yang namanya cacat kopi itu kan memang bermacam-macam ya. Gitu, bermacam-macam cacat kopi. Misalkan ada salah satu cacat kopi nih, ada bijinya pucat dari green bean, ya, biji pucat. Biji pucat ini kalau misalkan tidak ada pembakuan bahwa itu adalah cacat, ya pasti akan ngawur semuanya. Ada yang dimasukin, ada yang enggak. Misalnya ada biji bolong-bolong, kalau nggak ada pembakuan, si petani A bilang ini nggak cacat, si petani B bilang ini cacat, si petani C bilang ya antara cacat dan nggak cacat, bisa jadi kayak gitu. Makanya tercetuslah aturan-aturan di dalam industrinya. Nah, itu dari hulu ya, termasuk sampai ke kita testing gitu ya untuk uji cita rasa. Kenapa misalkan ada yang namanya World Coffee Research, dia mencoba untuk meriset itu lebih dari 5 tahun untuk merevisi ya, bukan ngawalan, tapi merevisinya aja udah ngabisin waktu 5 tahun. Dan fungsinya apa sih? Untuk bisa membahasakan bahwa interpretasi dari cita rasa ini kayak antara orang Afrika, antara orang Rusia, antara orang Amerika, antara orang Indonesia. Oh, yang kayak gini tuh namanya acidity-nya citrus. Oh, yang kayak gini ada unsur grape misalkan, atau ada unsur berry. Ini floral jasmine. Semuanya akan bersepakat, oh ini loh yang seperti ini loh. Kalau misalkan tidak ada referensi yang menjadi dasar, chaosnya pasarnya pasti tidak akan terarah. Nah, itu yang disediakan oleh si pendidikan. Itu yang disediakan oleh pendidikan. Bagaimana si praktek sampai ke hilirnya? Karena mata rantainya panjang. Itu memang akan dikembalikan pada si pelaku-pelakunya. Apakah mau ngikutin tren pasar? Apakah mau bertolak belakang dengan pasar? Itu semua urusan personal para pemain dan para pelaku dan penikmat. Saya pengen menikmatinya aja, gitu. Si kopi itu bro, saya nggak mau untuk disajikan espresso. Ya itu kan individu, gitu. Ada yang dia misalkan menjual kopi semuanya manual, nggak mau ada espresso, ya itu bagaimana dia untuk mau melangsungkan bisnisnya, gitu. Nah, tapi yang menarik tadi, kenapa sebagian orang misalkan atau misalkan saya sendiri, ya kopi kadang memang ada dunia hitamnya, karena ya ini komoditi gitu, ini komoditas. Yang acap kali ditemukan itu sebetulnya dari mata rantai atas, dari kebun ke prosesor ke distributor gitu ya. Itu yang sering kali banyak ditemukan, terlepas dari di hilirnya gitu ya. Itu pun sebetulnya ada, cuman tidak se ekstrim yang di hulu. Sistem ijon, kemudian sistem penjualan yang ngebom harga, kemudian petani tidak bisa berdaulat atas harganya, gimana harga bandar, gimana harga pasar, kemudian yang penting kopi dipetik, nggak tahu petikan yang bagus tuh kayak gimana, yang petikan yang baik itu seperti apa, petikan yang rendah kualitas itu seperti apa gitu. Yang penting kopi dipetik, kopi dijual, sudah begitu saja. Nah itu menjadi apa ya, kalau bahasa saya misalkan ya nyebutnya, kalau hal itu terus menerus terjadi, maka kita sebetulnya menciptakan lingkaran setan sendiri gitu. Masuk dalam arus ya. Ya kan sejalan berarti ketika misalnya si pendidik, kenapa misalnya para petani ini selalu dihargai murah hasil tani kopinya gitu. Meliti petani misalnya sekian ribu misalnya gitu. Kalau orang yang paham mungkin mana bisa lebih mahal gitu. Nah, kembali lagi kepada pendidikan yang tadi. Mungkin
hal tersebut disebabkan karena kurangnya pendidikan kopi terhadap petani. Apakah demikian atau misalnya para petani pun memilih jalur itu aja udah misalnya nanti gitu. Ya, ini kan memang yang dibutuhkan kesadaran di semua level para pelakunya, semua level para pelaku. Ini yang berat. Kenapa? Di situ ketika kita menuntut sebuah kesadaran pasar, ya ini kita bisa jadi berada di tengah-tengah arus. Kita harus survive berada di tengah-tengah arus. Ya, betul. Kalau di hulu misalkan, permasalahan selalu muncul di masalah sistem ijon, di masalah low kualitas pemetikan, harga-harga yang tidak menentu dan lain. Kebanyakan yang tahu para pelaku yang sudah bersekolah, para pelaku yang udah ngerti mata rantai industrinya, tapi tidak menyampaikan informasi itu sampai ke hulu. Gitu. Forum-forum pun Hanya sulit untuk dibangun secara masif sampai pada level hulu. Keterbatasannya banyak memang. Kayak di hulu kebanyakan range usianya berbeda dengan range usia yang para pelaku di hilir. Oke. Nah, Gap itu kita nggak bisa untuk meniadakan bahwa itu adalah sebuah gap gitu. Usia juga termasuk ada gap gitu. Masalah pemahaman. cara mendidiknya pun harus beda. Betul. Ya? Maka di situ secara perlakuan pun otomatis kan harus berbeda. Betul. Mentransfer informasi pun harus berbeda. Jangan sampai banyak kejadian misalkan yang di hilir datang ke hulu kemudian sifatnya menjadi menggurui. Padahal secara praktek di lapangannya tentu saja kan berbeda. Banyak minta, tapi juga tidak ada jaminan pembelian. Oke. Sekalipun ada jaminan pembelian, tidak banyak, tidak menyadari bahwa di hulu ini, kalau misalnya kita berbicara kebun, itu bukan lagi berbicara 1-2 kilo Ya, ton. untuk konsumsi mingguan gitu ya, tapi sudah volume besar. Kemana larinya barang? Nah itu yang harus jadi kita pikirkan juga. Maka sebetulnya yang jadi kendala utama memang transfer knowledge ya, transfer informasi juga gitu. Itu yang selama ini memang masih jadi Gap ya kendala gitu ya buat perkembangan industri kopi di Indonesianya. Nah, ya seiring sejalan dengan fenomena saya ingin tahu dulu pandangan Angga terkait dengan kopi saset. Nah, kopi saset itu kalau misalnya ditinjau dari sudut pandang kualitas kopi itu kayak gimana? Kopi saset itu sebetulnya kalau ya mereka mempelopori yang ada di industri gitu ya. Dan hal itu nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena minuman kopi saset itu adalah minuman serbuk, bukan kopi titik, enggak. Tapi minuman serbuk. Maka yang sebetulnya yang jadi kendala di mana? Balik lagi, kendalanya ada pada knowledge pasar. Ya. Memahami tidak bahwa itu adalah minuman kopi instan, itu adalah minuman serbuk, gitu ya. Iya, iya. Itu bukan kopi murni. Nah, yang memproduksi apakah salah? Tidak. Yang mengkonsumsi salah? Tidak. Karena posisinya bisa jadi dua-duanya juga salah. Atau bahkan pengkonsumsinya doang yang salah. Oke. Berbagai kemungkinan lah ya. Berbagai kemungkinan. Kalau misalkan yang memproduksi mengklaim bahwa ini adalah kopi murni 100%, itu salah. Oke. Karena pasti ada ingredient, ada komposisi di belakang kemasan. Dan itu bisa dilihat oleh si konsumen. Oke. Berapa persen kopinya, sisanya apa, berapa persen gulanya, dan lain-lain. Oke. Ya kan? Nah, produsen bisa jadi salah ketika dia benar-benar mengklaim bahwa ini adalah 100% kopi murni tanpa bahan campuran apapun. Misal,
Kalau dilihat di situnya memang tanpa campuran bahan apapun, produsen benar. Kalau di situ ternyata ada bahan-bahan yang lain, berarti produsen kopi salah. Betul. Nah, sekarang ada beberapa konsumen misalkan mengklaim bahwa kopi apa ya istilahnya? Kopi itu kopi disobek bukan digunting. Oke. Ada kan istilah-istilah kayak gitu? Gulanya terpisah. Itu sebetulnya gimmick market. Iya betul, marketing. Itu sebetulnya gimmick marketing ya. Kenapa saya bilang gimmick market? Itu mencoba untuk mendobrak budaya kopi instan menjadi kopi-kopi murni. Sah-sah saja, tapi ya memang kurang etis lah gitu. Karena apa? Kita harus menyadari loh bahwa kita ini di Indonesia khususnya bertahun-tahun memang dicekokin oleh budaya-budaya yang instan, bukan cuma kopi. Yap, betul. Nah, kopi salah satunya dalam cekokan-cekokan budaya instan di kita. Nah, akhirnya itu jadi dipersalahkan. Padahal kalau misalkan sekarang ya produsen-produsen kopi instan atau kopi-kopi saset yang beredar banyak di pasaran, tinggal lihat satu persatu. Oke. Ada yang tidak yang benar-benar mengklaim bahwa itu 100% kopi murni dan tinggal dia lihat ingredientnya, komposisinya. Ya. Sesimpel itu sebetulnya. Kita sebagai konsumen, gitu. Berangkat dari asumsinya enggak ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya berdasarkan data penelitian atau kayak gimana, nggak tahu ada juga nggak tahu enggak gitu. Penikmat kopi saset yang penikmat kopi yang jika kilas 100% murni gitunya. Jigana gitu asal lo bakal menikmati kopi saset gitu. Jigana gitu namanya. Karena ya non sih istilahnya itu tadi teh instan dan lain sebagainya gitu, ukur 1.500 tinggal sobek terus cai panas banjur selesai gitu. Konsekuensi ekonomisnya berarti kan balik lagi ke bisnis yang tadi, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa sebetulnya serapan produk terbesar petani itu ya lompatnya ke kopi yang saset itu mungkin. Kalau misalnya mau berpikirnya kurang memikirnya gitu ya berarti serapan produksi kopi saset itu gitu. Karena yang tadi penikmat kopinya itu banyak nih yang kopi saset itu gitu. Ya apa ya? Wah ini bisa panjang karena ini bisa panjang karena kita ngomonginnya masa industri. Oke. Ini bisa panjang. Kenapa industri itu juga apa ya? Sifatnya masif ya. Misal ada industri kopi gitu ya, dia mau mencetak kopi-kopi instan, penjualannya memang luar biasa. Marketnya gimana? Ada waktu 2016 kalau saya nggak salah ya, 2016an, salah satu lembaga riset itu memang mengeluarkan bagaimana sih serapan pangsa pasar kopi spesialty khususnya misalkan di Indonesia. Dari sekian banyak jumlahnya peminum kopi, itu nggak nyampe ke 20%. Nah, memang berkembang sampai ke angka, maaf ada dipotong salib. Barangkali ada yang belum tahu, kopi specialty itu apa? Oke, kopi specialty itu kopi yang kalau sederhananya ya, kopinya tidak memiliki unsur defect kategori 1 dan hanya memiliki, kalaupun diperbolehkan itu memiliki unsur hanya 5 poin defect kategori 2. Nah, defect-defectnya seperti apa itu banyak macamnya, ya cacat-cacat kopi. Dan harus memiliki skor di atas 80. Oke. Gitu. Itu skornya skor apa? Skor hasil uji kualitasnya. Artinya dari green bean-nya harus diuji, tidak memiliki unsur cacat. Setelah dia di roasting, dia juga tidak boleh untuk memiliki unsur-unsur cacat rasa sampai dia tembus di atas skor 80 ke atas. Itu kita sebut sebagai specialty. Terminologinya dari mana? Ya lagi-lagi dari institusi yang tidak ada juga di Indonesia. Specialty ya, tapi kan memang sudah dibakukan dan diakui oleh seluruh dunia. Oke. Nah, iya. Mau ya sudah, ya ikutin aja lah. Udah repot-repot, ya ikutin aja.
Ya, Bisa nggak kita untuk nyetak kopi-kopi berkualitas. ya berkualitas seperti itu gitu. Nah, dan dikonsumsinya banyak. Dikonsumsinya banyak. Sebanyak-banyaknya kedai yang sampai hari ini ada. Saya harus buka lagi datanya sebetulnya. Jadi memang ada tercipta peningkatan konsumsi per kapita Oke. orang-orang yang ngopi di Indonesia ini semenjak maraknya kedai-kedai kopi, Yap. maraknya pelaku-pelaku usaha kopi gitu ya, bukan hanya kedai gitu. Itu memang meningkat. Tapi peningkatannya jujur saja kalau kita melihat data itu tidak signifikan. Belum sesignifikan Finlandia misalkan. Swedia ya, untuk zona-zona Eropa kemudian dan Amerika, kita belum nyampe jauh ke arah sana, jauh banget. Gitu. Karena tadi diawali dengan memang bener kebutuhan, ingin gawe, mau berangkat kerja, mampir dulu, take away, ngopi, istirahat gawe, ngopi deh, penting rek balik, ngopi deh, karena mungkin bisa jadi habitnya, jadi kebiasaan. Nah, hal yang tadi pada akhirnya kan, jadi ini juga sama halnya ketika teman-teman di hilir tidak melibatkan diri untuk mendampingi teman-teman yang di hulu. Karena mungkin mereka anggap misalkan mereka sudah memiliki ilmu, tapi mereka tidak balik ke hulu untuk memajukan. Nah, mungkin ini sama halnya dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mereka sekolah ke kota, ketika sudah mendapatkan ilmu mereka tidak ingin balik lagi Mau ke kabur. gitu. Tapi menteu salahnya kan aya lomba-lombanya kopi. Lombanya dulu nggak ada itu. Ai di hulu aya lombana teh. Lombanya ke dalam bentuk green bean. Kualitas Kualitas processing ya. Ya, kualitas. Eta teh aya lombana oge. Ada lombanya. Roastery aya ngarosting oge aya lombana itu. Ada lombanya. Jadi semua aspek memang ada lomba-lombanya. Kalau di championship-nya ada memang. Tapi biasanya kalau misal untuk di hulu itu bukan ajang championship gitu ya, tapi lebih ke namanya championship mah kan head to head, orang ke orang gitu kan. Itu biasanya kan kayak gitu. Kalau misalkan di hulu tuh memang dari hasil karya gitu ya, dari hasil karya si prosesor atau si petani, kemudian diuji cita rasakan, kemudian mendapatkan skor berapa, nanti skor tertinggi dialah yang menjadi juaranya gitu. Tapi sebenarnya fungsi nanti jeung naon lomba-lomba teh eta buat apa gitu? Banyak sebetulnya ya. Salah satunya misalkan Outputna tah ka mana tah? output dari salah satu perlombaan itu ini kita berbicara hulu ya. Misalkan dari Green Bean itu pertama nama daerah itu pasti akan keangkat. Nama prosesor dan petani pasti akan keangkat. Di beberapa ajang kompetisinya misalkan bahkan tidak memperkenankan nama brand, enggak, tapi langsung petaninya siapa, daerahnya di mana, letak daerahnya di mana, gitu. Itu yang benar. Itu yang benar. Karena ada juga beberapa ajang kompetisinya yang entah kopinya dari mana, yang naiknya si prosesornya, daerahnya pun entah dari mana dia diambil, ya rada-rada absurd gitu. Kemudian ini juara dari mana, tahun berapa, diklaim sampai ke beberapa tahun kemudian sebagai kopi juara, itu juga ya Jadi sejarah itu nggak diharapkan sebetulnya kayak gitu. Cuman ya balik lagi kan, kompetisi paling bergengsi di Indonesia kopi, kompetisi naon nya maksudnya nami ieu. kalau di hulu itu sebetulnya ada di Cup of Excellence. Cup of Excellence yang tahun kemarin kan diadain di Indonesia. Diselenggarakannya sebetulnya sama Cup of Excellence Alliance. Kebetulan kan Jawa Barat atau Bandung khususnya yang jadi tuan rumah kan. Nah, diselenggarakannya. Nu juara saya di mana? Masih pegang sama Aceh. Masih di Bangsa. Ya, kalau saya nggak salah ya. Yang Jawa Barat juga ada masuk peringkat kedua atau ketiga ya. Saya lupa. Namun anu di hilir Di hilir masih mengacu ke World Coffee Event
atau ya championshipnya para barista, brewer, cup tester, kemudian latte artist, roaster gitu. Karena dampaknya tadinya ketika misalkan ada satu daerah kan dengan keabsurdan yang kurang objektif, ada satu event untuk penyelenggaraan kopi menang tah cerita begitu menang kan jadi sagunung-gunung nah jadi miluan di labelan kopi juara. Padahal juara nama saha misalkan tapi ya namanya kabeh jadi satu gunung itu satu daerah itu yang kemudian menyatakan diri urang ini sarua kopi juara dan saya target urang saya target. Iya. Maksudnya non adu gengsi na dan bisa ya saya punya beberapa lah teman gitu ya no nyesok miluan lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi malah naonnya keheul kadang mah tinggal diseduhkeun ku urang mah sertifikat ya, gimana ya karena kadang-kadang kita juga memang harus lebih selektif membuka diri mungkin ya gitu ya dan ya lebih bijak lah mungkin ya bagi yang memang tahu. Kalau yang nggak tahu mah ya gimana kita mau mempersalahkan gitu. Kan ini mah bagi yang tahu. Kalau yang bagi nggak tahu mah ya kumadeui gitu. Kalau yang bagi tidak tahu, bagi yang tahu ya harus bisa lebih bersikap dewasa gitu, menyikapi kondisi-kondisi yang ada termasuk dengan misalkan dalam tanda kutip euforia kemenangan misalkan kayak gitu atau euforia terhadap titel gitu ya. Seberapa penting menurut Kang Angga sertifikat kopi ini? Ya, dari baristana misalnya itu kan anu bersertifikat nih. Karena itu dah semua lini lah. Ya. Tergantung. Itu banyak pisan soalnya yang nanya kayak begitu. Oke. Ke komunal khususnya gitu ya karena dinilai rada belok. Padahal kita juga nggak belok-belok amat. Beloknya arus. Karena gini, itu tergantung bagaimana kita menyikapi kita yang berlaku di dalam si industrinya, gitu. Kita memang mau ada di tengah arus, atau kita mau ada di darat aja deh, nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya itu mah kan tergantung dari si individunya, gitu ya. Menyikapi hal tersebut, gitu. Tapi kalau bagi saya misalkan secara personal, karena berada di dalam industri si kopinya yang memang dahsyat secara persaingan, potensi dan lain-lain gitu ya. Ditambah dengan modal di kopi itu nggak sedikit. Ya betul. Modal di kopi itu nggak sedikit gitu. Ya akhirnya jadi penting. Oke. Dari level hulu sampai ke hilir itu memang jadi penting. Kalau misalkan kita di komunal, salah satu contoh, setiap tahun kita selalu mencetak barang, ya kan? Kita memang bisa untuk meng-QC, tapi itu kan bagian dari siklus di internal kita, di internal kami di komunal. Di luar daripada itu, kita pengen terlegitimasi, objektif secara penilaiannya. Maka kita pasti akan melibatkan ya lembaga yang memang menyediakan hal itu. Kadang-kadang memang kita kirim sampel green bean untuk diujikan. Ya itu kami rasa itu akan jadi jauh lebih objektif. Menilai nih sejauh mana sih kualitas, ada tidak improvisasi kualitasnya, atau misalkan ada tidak penurunannya. Itu yang nantinya akan jadi input buat kami khususnya. Oh, misalkan tadinya skor 8, misalkan untuk salah satu pengolahan di satu daerah, misalkan kita tahun lalu misalkan mendapatkan skor itu 82. Oh, ternyata tahun sekarang itu jadi 81,5. Berarti kan ada penurunan. Itu akan jadi modal dasar kami untuk bisa mengevaluasi kenapa nih terjadi penurunan. Begitu pula kebalikannya. Jika ada kenaikan. Nah, memang kalau misalkan kami di internal pasti akan menginginkan improvisasi quality. Karena itu bagian dari visi dasarnya kita ya. Karena visi dasarnya kita kan unity, quality, prosperity. Salah satunya adalah sisi quality kan. Mau itu berapa poin pun, kita pengen pasti selalu ada peningkatan, gitu. Nah, ketika ada peningkatan berarti ada improvisasi kualitas. Nggak muluk gitu, nggak muluk misalkan oh tadinya
tahun lalu 82, kemudian tahun sekarang harus jadi 85 nih. Enggak semuluk itu gitu, enggak. Oke. Gitu. Nah, kemudian ini saya Kalau kurang disclaimer lah ya. Maksudnya karena orang kan bukan pelaku kopinya maksudnya. Jadi pertanyaan ada kemana-mana. Jadi ya karena memang orang mah berangkat dari spekulasi lah pertanyaan. Karena orang bukan pelaku kopi. Gitu. Makanya pertanyaannya rada ngacak. Beda jeung didinya mah rada pernah lah didinya. segmen terakhir ketika tadi karena dalam hal yang lain sebetulnya juga ini berangkat dari kajian kita saat itu bahwa yang sebelum pada akhirnya yang hilir itu menikmati hasil sejahtera misalkan, karena ada kejomplangannya ketika yang di hilir misalkan sejahtera, yang di hulu masih tetap begitu aja gitu. Karena tadi kita ketahui kendalanya adalah tidak ada transfer knowledge ke hulu. Nah, apakah bagi yang mungkin teman-teman juga kalau yang ada yang udah tahu mungkin ya diperdalam, kalau yang belum tahu ya mungkin ini jadi ilmu pengetahuan juga. Komunal melakukan hal itu pendampingan kepada petani itu dari kapan dan bagaimana bentuk pendampingannya dari kan dari ke semua sektor ya, dari hulu, tengah, hilir gitu, masuk ke semua itu kan. Nah, bagaimana pola pendampingan komunal? Kalau komunal sebetulnya kita inisiasi memang dari hulu. Oke. Inisiasi dari hulu, kita belum ada konsentrasi sampai ke hilir gitu ya. Tempo hari di 2015 tuh memang kita nggak ada konsentrasi sampai kayak apa ya, buka coffee shop gitu ya. Misalkan memunculkan barista-barista dan lain-lain lah gitu. Nah, kita nggak. Tapi memang berawal dari hulu. Apa yang memang kita lakukan sebetulnya ya berangkat dari kebutuhan. Kebutuhan atas sisi ekonomi gitu ya. Ada satu komoditas nih yang memang ini secara potensi ekonominya ini gede kalau kita bisa untuk memanfaatkannya. Nah, akhirnya kita coba untuk memanfaatkan itu dengan teman-teman hulu gitu ya, khususnya di Genteng gitu, karena kami berawal dari sana gitu. Di Genteng komoditas kopi itu kita coba olah gitu ya, dari awalnya memang hanya melakukan penjualan ceri. Ada beberapa buyer itu yang meminta ke penjualan gabah gitu ya. Kemudian baru 2017 sebetulnya di sana mengkat semuanya dari ceri dan gabah semuanya output produknya di green bean gitu. Itu baru 2017. Berarti lumayan prosesnya sekitar 2 tahun ya. Iya betul. Karena ya kita juga tidak menyampingkan bahwa pertama dari segi kesadaran individu kan pasti berbeda-beda gitu ya. Dan itu pun proses gitu. Ditambah dengan mungkin bukan hanya di daerah kami saja gitu, tapi misalkan khususnya untuk di Jawa Barat, kebanyakan corak produksi tani di Jawa Barat itu kan memang sayuran kebanyakan. Nah, kultur masyarakat agraris khususnya untuk yang bercocok tanam di sayuran itu mencetak sebuah kultur yang berbeda dari kultur komoditas kopi. Kenapa? Contoh aja yang paling sederhana, kalau kita menanam sayuran itu targetnya itu hanya bulanan. 3-4 bulan. Ya, nah, oke lah. Misalkan kita sebut 3 bulan misalkan. Kita tanam bulan sekarang, 3 bulan diurus, bulan ketiga itu dipanen. Ketika dipanen yang namanya sayuran itu mayoritas basah. Ya kan? Masih jarang petani dan kelompok tani yang memproses hasil-hasilnya kepada end produk gitu ya. Itu kebanyakannya kan masih jual pasar gitu ya, secara langsung, jual ke bandar secara langsung. Nah, di mana mereka panen tidak dalam hitungan minggu bahkan hitungan bulan, tapi hitungan hari atau bahkan hitungan jam barang keluar jadi duit. Nah, itu berubahlah menjadi kultur karena kebiasaan seperti itu. Kalau di kopi kan berbeda. Ya panen 1 tahun 1 kali, jumlahnya banyak,
kalaupun itu langsung dijual, harga masih gimana harga pasar. Ya. Saya tidak menyatakan bandar ya, tapi harga pasar. Karena gini, bandar, tengkulak, apapun itu namanya, tetap berdasarkan juga atas permintaan pasar. Iya, ya, betul. Gitu. Ya, jadi ya sebetulnya akarnya di mana? Di permintaan pasar. Permintaan pasar itu apa? Permintaan komoditas dagang dunianya, permintaan ekspornya. Harganya ya semua juga pasti bakal tutup mata. Gitu. Itu gimana harga komoditasnya. Nah, akhirnya kan petani sendiri tidak memiliki kedaulatan harga. Kita harus coba untuk rubah itu. Gimana caranya petani harus bisa untuk punya kedaulatan harga? Maka kita berproses untuk belajar bersama-sama. Bukan mengajarkan ya. Ini konteksnya beda. Belajar bersama-sama, ngitung. Pengeluaran di kebun itu selama setahun gimana sih? Berapa sih jumlahnya? Kemudian sampai ke pemetikan berapa sih? Sampai barang itu ada di sekretariat itu berapa sih? Gitu. Nah, oh ternyata sekian nih. Itulah yang menjadi HPP. Oke. Harga pokok produksi. Ya. Dan kemudian kalau misalkan ternyata misal harga HPP-nya ini ternyata 6.000. Kalau harga pasar itu 6.200, maka sudah jelas marginnya cuma 200 rupiah. Ya. Kan gitu. Nah, hal-hal semacam itu kita selalu untuk belajar bersama-sama, mengupgrade itu bersama-sama. Nah, karena harus selalu terupdate kan gitu untuk masalah harga-harganya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita olah? Ditemukanlah HPP-nya. Nanti ditemukanlah oh marginnya berapa, penentuan marginnya seperti apa. Misal penentuan marginnya itu pun dilakukan secara musyawarah untuk mufakat gitu. Nah, itulah yang kami framing sebagai bentuk pencetusan kesejahteraan bersama. Pertama ada dari kedaulatan harga, petani harus tahu nilai pokoknya berapa, kemudian keuntungannya berapa, kayak gitu. Nah, kita belajarnya memang setahap demi setahap, mengajarkan seperti itu, dan kita juga ikut belajar. Artinya ya apa yang kita tahu kita sharing, apa yang mereka tahu mereka sharing. Jadi ya itulah proses pembelajaran bersama gitu. Dan itu memang panjang, cukup panjang, dan yang sering kali banyak ditanyakan yang tadi gitu, masalah kesejahteraan. Karena itu bagian dari slogan komunal prosperity itu. Ya. Pertanggungjawabannya itu kan apa, akhir. Makanya kita menempatkan di komunal itu ada unity, ada quality, ada prosperity. Pertama unity itu yang harus duluan untuk diambil. Untuk disepakati, karena apa? Bagi kami sangat mustahil untuk semuanya bekerja secara individu. Gitu. Maka harus terjadi ke persatuannya dulu, dari satu-satu individu menjadi satu kelompok. Kemudian setelah kelompok ada, komoditasnya adalah kopi, dan satu komoditas itu pasti kita sudah dapat itu tergantung dari permusyawarahan kualitasnya kita mau sejauh apa. Prosperity itu menjadi sebuah keniscayaan gitu. Goals dari itu sebuah keniscayaan, karena kualitas pasti akan berimbas kepada betul. Seiring sejalan dengan prosperity. Seiring sejalan dengan nilai apresiasinya. Kita tidak berbicara masalah uang. Betul. Gitu. Kita tidak berbicara dulu masalah uang. Kayak misalkan konteks uang itu adalah salah satunya saja bagian dari kesejahteraan. Betul. Nah, kalau sekarang kan dalam konteks industrial memang paling mudahnya kan uang. Membahasakannya. Tapi sejauh kita ada sampai sekarang, kita mencoba untuk survive, kita itu nggak melulu hanya membicarakan masalah uang. Berarti kan dengan pola saling belajar dengan para petani, kemudian terus baik dari pihak komunal ataupun dari pihak para petani ya sama-sama mengupgrade diri, mengupgrade kualitas dan lain sebagainya gitu. Sehingga prosperity ini ya tercipta secara bersama gitu. Jadi karena saya jalan kan kalau sing sahanu non diajar nuntut ilmu bahwa bakal diangkat derajatnya. Jadi kita lain duit tuh diangkat, padahal dari ketika derajat itu diangkat karena kita sadar kita harus upgrade pengetahuan, upgrade kualitas, ya itu seiring sejalan pada akhirnya jadi derajat keangkat, dan nanti di sana juga akhirnya duit berbicara karena kualitasnya bagus, ya
datang dengan sendirinya. Bonus lah itu. Bonus. Tidak termasuk pada bagian tujuan. Yap. Nah, sebagai anekdot tambahan dan anekdotnya muncul cuma. Jadi ketika teman-teman mau mendampingi petani kopi bukan seperti celaka lah ngagurui mah gitu. Saya kayak gitu ya. Kamu mahasiswa mah datang ke daerah di kumaha cenah. Datang ke penelitian kieu Bu, ieu teh kudu make teknologi ieu dan lain sebagainya. Ditanya melak bawang itu bisa ini. Nah, buat melak bawang siapa kan hari ilmu nama dan geus boga. Gitu. Itu yang celaka. Jadi iya sama-sama belajar. Teman-teman di hilir jangan lupa pada akhirnya untuk melakukan transfer knowledge gitu ke di hulu. Ketika berkunjung ke hulu bukan hanya semata untuk eksistensi. Yang jadi fatal itu kan sebetulnya secara tidak langsung bahwa kita mengatakan ketika misalnya anu datang ke hulu gitunya dengan sikap menggurui ya gitu. Secara tidak langsung bahwa mereka mengatakan bahwa marane teh masyarakat terbelakang. Justru fatalnya belah dinya gitu. Ketika orang datang dengan cara menggurui kayak gitu misalnya. Terakhir mungkin Kang Angga, kedepannya komunal mau ngapain, mau apa, mau gimana gitu kedepannya? Kita masih mencoba konsisten di komunitas kopi, Komunal Kopi Indonesia Kooperatif, masih tetap di kopi, masih tetap ingin mengembangkan jejaring dan pemahaman khususnya di industri kopi gitu ya. Sebisa-bisa apa yang memang bisa kita lakukan. Seminimal mungkin dan semaksimal mungkin kita upayakan. Kemudian apa ya? Ya kita juga menyadari bahwa kopi buat kami misalkan di komunal dan khususnya buat saya, kopi itu memang banyak-banyaknya mengajarinya adalah mengajari kejujuran. Gitu, mengajari kejujuran dimulai dari hulu sampai ke hilir. Gitu, sampai ke hilir artinya sampai memang benar-benar di atas cup kita gitu. Kopi itu secara sadar ketika kita memiliki ilmunya, kembali lagi ketika kita memiliki ilmunya, kopi sendiri yang akan berbicara mengenai kualitasnya. Orang akan berbicara masalah A, B, C, D segala macam. Ketika kopinya ada mutu yang kurang baik, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ada salah dalam penanganan si kopinya. Nah, itu hal-hal yang memang kami lalui gitu ya, yang memang diajarkan ya, learning by doing kita dan lain-lain lah gitu. Itu banyak hal yang kita petik dari kopi, termasuk juga dengan kebersamaan di dalam komunal khususnya di level hulu gitu ya sampai di hilir. Tantangan buat kita memang semakin banyak orang yang bersepakat dan tergabung dalam komunal, dan kemudian semakin lama semakin banyak kepala. Ya terpaan juga memang semakin besar. Gitu. Tantangan kita juga semakin besar. Baik teman Mahatalk dimanapun berada, mudah-mudahan obrolan sore hari ini bisa jadi booster, juga bisa jadi pertimbangan bagi teman-teman dimanapun berada. Selebihnya mungkin walau alam bisawab. Terima kasih telah mau menyimak dan tong canggung merenya keangganya menereka komunalnya dong. Diajar ya, betul, gitu lah. Kalau komunal juga ya terbuka gitu. Kita alhamdulillah sudah memiliki ruang publik gitu ya di komunal di Bandung. Terus itu jadi hub komunal bersama gitu. Yang dimiliki oleh kolektif itu terletak di Jalan Citra Green nomor 17. Jadi pas simpang dago terminal kehandap kadinya. Janjian datang langsung silakan karena sudah terbuka hari ini. Silakan ngopi-ngopi. Tapi belum kedai kopinya belum ada, Kang Angga. Alhamdulillah kopi sekarang sudah mulai trial. Oke. Sudah ada ya. Bisa ngopi lah dirinya dengan kopi yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.